Shalom, selamat hari Selasa 27 Januari 2026. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali Amang Inang dan saudara-saudari sekalian di dalam Renungan Harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Untuk itu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di hari ini dengan berbagai aktivitas dari pagi ini sampai pada nanti malam, mari kami undang Amang Inang untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian untuk hari ini. Itu mari kita satukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan, kebaikan kepada kami. Engkau memberikan kehidupan yang baru sehingga kami boleh masuk di hari yang baru ini, hari Selasa 27 Januari ini Tuhan. Tuhan, sebentar sebelum kami hendak melakukan berbagai aktivitas di hari ini, kami mau terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Selasa 27 Januari ini didasarkan pada Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8-9, beginilah firman Tuhan bagi kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan ini sesungguhnya Amang Inang dan saudara-saudari sekalian, seolah-olah bagaikan permata yang berkilau di dalam gelapnya keputusasaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Ketika beberapa kali mungkin di tengah-tengah kehidupan kita merasa tidak layak, ketika kita merasa bahkan dosa-dosa pada masa lalu menghantui kehidupan kita dan membayang-bayangi kita hingga pada hari ini, ketika usaha kita merasa tidak pernah cukup, tetapi pada hari ini Paulus hendak mengingatkan kita, Allah yang berbicara kepada dia tentang kebenaran yang membebaskan kita, umat manusia. Yaitu keselamatan merupakan pemberian Allah. Sekali lagi, keselamatan merupakan pemberian Allah. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita sendiri. Apakah itu kekayaan yang ada di tengah-tengah Amang Inang dan saudara-saudari? Apakah itu prestasi, kebaikan kita, itu semua sesungguhnya tidak membuat kita layak untuk diselamatkan. Sekali lagi, kebaikan kita semua itu sesungguhnya tidak membuat kita menjadi layak untuk diselamatkan. Tetapi yang membuat kita berharga justru letaknya adalah karena kasih karunia Allah yang tidak pernah terbatas bagi kita. Pemahaman inilah yang seharusnya menjadi pegangan dan menjadikan kita umat manusia, secara khusus orang-orang Kristen, untuk memiliki sikap yang rendah hati, sekaligus penuh dengan sukacita. Karena keselamatan yang kita miliki, karena keselamatan yang kita punya, itu semua sesungguhnya adalah pemberian, gift dari Tuhan Allah. Sehingga patut bagi kita untuk rendah hati dan penuh dengan sukacita. Menjadi rendah hati karena kita tidak bisa membanggakan diri tanpa anugerah dari Tuhan. Kita menjadi penuh sukacita karena kita dicintai oleh Tuhan tanpa syarat apapun, tanpa syarat satupun. Kalau kita perhatikan Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, kasih karunia seperti matahari yang menyinari kita,
untuk semua, bahkan untuk semua orang, baik kepada orang-orang yang melakukan hal-hal baik, bahkan juga kepada orang-orang yang sesungguhnya sering sekali berada di dalam kegelapan. Kita sesungguhnya tidak pernah bisa membeli sinar matahari yang kita terima setiap hari, setiap pagi, siang, dan waktu-waktu lainnya. Kita tidak bisa menerimanya dengan usaha kita. Begitu pula juga mungkin Amang Inas sudah barang tentu pasti tahu. Udara yang kita hirup, umur yang kita miliki, semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Begitu pula kasih karunia dari Tuhan. Itu semua datangnya adalah pemberian cuma-cuma yang hanya bisa kita terima dengan iman. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan kekuatan kita. Ketika seseorang benar-benar memahami bagaimana dalamnya kasih karunia Tuhan itu, maka hidup mereka akan berubah oleh karena terpesona akan kasih yang begitu besar dari Allah. Allah adalah sumber cinta bagi kita. Allah adalah sumber kasih bagi kita. Bahkan kalau kita hitung-hitung atas bagaimana kehidupan kita setiap hari, atas seperti apa kehidupan yang telah kita jalani, baik dosa-dosa kita, kejahatan kita, tetapi Allah adalah sumber Maha Pengasih yang mengasihi kita senantiasa. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini hendak mengajak kita, Amang Inang dan saudara-saudari sekalian, agar kita menghargai kasih Tuhan itu. Agar kita menghargai pemberian Tuhan itu. Sebab jikalau tidak kita hargai, maka Tuhan akan mengambil dari kita. Orang yang tidak menghargai pemberian Tuhan, maka akan ditarik kembali dan kita akan menjadi rugi di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersukacita hari ini akan kasih Tuhan itu, akan pemberian Tuhan itu, akan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita ini. Supaya kita boleh menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di hari ini yang menerangkan dan mengingatkan kami bahwa keselamatan yang kami peroleh di dalam kehidupan kami, pengampunan, penebusan, itu semua datangnya oleh karena kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Oleh karena cinta-Mu bagi kami. Bukan karena usaha kami, bukan karena harta kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena pekerjaan kami Tuhan. Tetapi semuanya itu Kau berikan secara cuma-cuma supaya kami semua beroleh keselamatan, pengampunan, pemulihan itu semua. Supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk pemberian-Mu itu. Keselamatan, pemulihan, pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh menjadi dipulihkan, boleh menjadi diselamatkan dari masa lalu kami yang kelam, dari dosa-dosa kami yang jahat, yang buruk, yang mengikat kami supaya kami tidak mampu bergerak maju. Tetapi oleh karena kasih dan cinta-Mu, Engkau telah menebus kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menghapus segala dosa kami, menghapus segala kejahatan kami, supaya kami memperoleh lembar yang baru, menjalani kehidupan yang Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, biarlah hari ini menjadi lembaran baru bagi kami. Meskipun mungkin saja di antara kami beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu melakukan hal yang buruk, yang mendukakan hati-Mu Tuhan, yang bahkan mendukakan orang-orang sekeliling kami. Hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Biarlah itu semua Tuhan menjadi masa lalu, tetapi hari ini Tuhan, kami hendak mengukir lembaran di hari ini dengan hal-hal yang baik.
dengan hal-hal yang mensukakan hatimu, dengan hal-hal yang berkenaan dengan apa yang kau kehendaki di tengah-tengah hidup kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya hari ini menjadi hari yang baik bagi kami. Supaya kami boleh mewarnai hari ini Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Agar kami boleh semakin menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Dan juga pada hari ini Tuhan, bagi kami akan bekerja, beraktivitas, dan juga bersekolah, Engkau-lah yang memelihara, memberkati dan melindungi perjalanan kami. Engkau-lah kiranya memberkati kami di saat kami berada di tempat kerja kami, di saat kami berada di sekolah kami Tuhan, supaya kami boleh bersuka cita menjalani kehidupan di hari ini. Dan tolonglah jemaat-Mu yang hari ini sedang di dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, dan memberkati setiap obat ataupun makanan yang dikonsumsi. Terima kasih Bapa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Kaulah kiranya menambahkan sukacita, menambahkan kesehatan, menambahkan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di hari ini. Secara khusus ingatkanlah mereka Tuhan, supaya mereka terlebih dahulu bersyukur atas kehidupan, atas pertambahan usia yang Kau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan menjalani kehidupan kami di dalam satu hari ini. Berkenanlah Engkau Tuhan untuk memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.